Masya Allah. 3.000 kosakata itu tinggal kita menghitung. Kalau satu halaman para santri pernah menghitung, enggak itu satu sohifah, satu kaca itu berapa kosakata. Misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Itu berapa kosakata? Kemudian sampai bawah. Nah, kalau belum ada yang pernah menghitung, saya katakan rata-rata setiap halaman itu kosakata antara angka 200 kosakata sampai 250 kata. Katakanlah 200 kata. Kalau di 200 kosakata artinya kalau hum jumlahnya 3.000 kali, maka dibagi 200. Maknanya hum saja di dalam Al-Quran itu butuh 15 halaman. Jadi kalau kita menghafal hum artinya mereka, itu sudah Al-Quran sudah 15 halaman isinya hum saja. Karena itulah sekali lagi di mana menghafal itu lebih mudah daripada murojaah. Ya. Karena itu di dalam setiap pembelajaran kita sama-sama berdoa atau waktu mau pulang, Allahumma inni qad istauda'tuka ma'alamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsini minhu syai'an ya rabbal alamin. Ya Allah, kutitipkan ya Allah apa yang kupelajari dalam khalaqah, dalam nisab ini ya Allah. Ini qad istauda'tuka ma'alamtani, apa yang kau ajarkan kepadaku ya Allah, kutitipkan lagi kepadamu ya Allah. Wala tunsini minhu syai'a ya rabbal alamin, dan kiranya kami hendak untuk pelajarinya jangan sampai engkau lupakan ya Allah. Di sini sekali lagi bukan mudah dan tidak mudahnya Al-Qur'an, tetapi posisinya adalah karena faktor murojaah. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menghafal Al-Qur'an ini adalah berkaitan dengan apa? Niat pertama. Kalau niatnya benar, ya, kemudian faktornya adalah faktor kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, insya Allah. Dan buktinya di antara kita pun juga ada dengan program setahunnya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Karena itu harus kita memiliki komitmen, punya komitmen, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan kita di dalam Al-Qur'an, Allah firmankan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun kabira." Ini komitmen Al-Qur'an yang petunjuk. Ya, kemudian tadi ayatnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dimudahkan oleh Allah. Nabi sendiri bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan la aqulu alif lamun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Kemudian dipisah oleh Rasul. Alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi membaca alif lam mim itu sudah tiga huruf. Alif lam mim. Nah, satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, artinya satu huruf 10 kebaikan. Kemudian lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Insya Allah kalau kita rajin-rajin baca Al-Quran, target setiap hari berapa? Kalikan satu huruf 10 kali sekian huruf. Luar biasa. Makanya pantas kalau hari-hari kita isi dengan membaca Al-Quran, insya Allah, ya, insya Allah bagi kita semua adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi begitu dahsyatnya ya Al-Qur'an bagi kita ya. Belum lagi Rasulullah menjelaskan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Disebut dengan li ashabihi, bagi temannya, bagi penghuninya, bagi sahabatnya. Maka sahabat yang terbaik ini adalah sahabat Al-Qur'an ya. Belum lagi kata Nabi derajatnya di surga tergantung berapa banyak hafalannya. Nah, kita berharap ya santi-santi ini semoga saling menjadi saksi nanti di akhirat. Si A menyaksikan si B menyaksikan si C menyaksikan ustadznya, ustadznya menyaksikan santrinya ya. Mudah-mudahan. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta tartatilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uh. Akan dikatakan kepada orang yang ahli baca Quran, Allah menyampaikan, bacalah dan naik terus. Dan bacalah sebagaimana apa yang kau baca di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga sesuai dengan akhir daripada bacaanmu, yaitu di dunia membaca Al-Quran. Jadi luar biasa kalau santri itu menghafal Quran 3.650 kosakata kali 30. Terdapat 109.500 kata atau kita genapkan menjadi 110.000 kosakata, maka ini derajatnya luar biasa. Tidak ada derajat yang tertinggi di surga selain daripada derajat orang yang membaca Al-Quran. Nah, bagi mereka yang penghafal Quran justru lebih daripada segalanya. Iya. Kemudian Nabi sendiri pun juga di dalam hadis Al-Bukhari, hadis 4639, Rasul menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini santri sudah hafal semua. Ini hadisnya singkat tapi luar biasa. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, yaitu orang yang ta'allama, yang belajar Al-Qur'an. Artinya siapa ini? Santri. Sebaik-baik manusia adalah santri, gitu kan terjemah bebasnya. Kenapa santri? Karena mereka itulah yang mempelajari Al-Quran, terutama santri takhassus fi tahfizil Quran. Mudah-mudahan santri Abu Seno semuanya, amin. Nah, kemudian dinyatakan Rasulullah wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sekalipun hadis dalam riwayat lain ada yang nyebut bukan wa tapi thumma. Ya, ada yang thumma, ada yang wa 'allamahu, ada yang thumma 'allamahu. Kalau wa 'allamahu dan pengajarnya. Jadi ada dua sisi. Kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, maka orang yang belajar Al-Quran. Kalau begitu jadilah santri. Nah, maknanya santri yang terbaik ya santri yang mempelajari Quran. Wa 'allamahu, dan menjadi pengajarnya, mengajarkannya. Maknanya apa? Jangan cukup menjadi santri, begitu kalian pulang maka jadilah para muhafidh dan muhafidhah bertebar di sana untuk mengajarkan Al-Quran. Iya. Nah, tadi telah kita awali ya dengan Al-Quran sebagai sahibul, yaitu sebagai teman sejatinya Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran akan mengangkat kita semua. Ini ada hadis, yaitu hadis Muslim. Hadis nomor 817, Rasulullah menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang ahlul Quran menjadi suatu derajat yang tinggi, tapi Allah akan menurunkan derajat serendah-rendahnya bagi mereka yang tidak mempelajarinya, atau orang yang mempelajari tetapi tidak mengamalkan. Nah, kemudian ini juga bagi santri juga, terutama ikhwan. Yang layak menjadi imam sebenarnya di sekitar kita itu ukurannya tidak ada lain adalah mereka yang
banyak hafid Quran. Ya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas, yang patut untuk menjadi imam dari satu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Jadi bukan karena tuanya, ya bukan karena usia semata, bukan karena maaf rambut sudah memutih misalnya ya, tetapi di situ adalah banyaknya hafalan, banyaknya paham terhadap Al-Quran. Memang di dalam hadis juga termasuk orang yang layak menjadi imam itu adalah orang yang pernah hijrah dengan Rasulullah. Nah, kalau hijrah dengan Rasulullah, orang sekarang nggak ada yang hijrah. Maka nilai filosofisnya daripada hijrah adalah pengorbanan. Maknanya apa? Orang yang sering berkorban untuk pengembangan agama, itulah yang layak menjadi imam. Misalnya ketua DKM, nah, orang yang paling mikirin masjid, orang yang mikirin kebersihan masjid, ya DKM, ketua DKM. Ya, maka mestinya DKM itu segala-galanya, artinya ilmunya juga iya, layak menjadi imam karena hari-hari mikirin masjid. Jangan sebaliknya, menjadi DKM tapi nggak pernah ke masjid. Ini ya. Jadi itu ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, bisa dicek di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud hadis ke 582 lalu disahihkan oleh Albani ya di dalam Sahih Abu Dawud. Ini. Jadi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga bicara masalah bagaimana hukum menghafal Quran. Wah, luar biasa. Menurut Imam Nawawi aja hukum Al-Quran itu fardu kifayah. Ya, kalau menurut Imam Nawawi ya. Ya, sebab apa? Sebab kalau tidak ada yang menghafal semuanya, maka berdosa semua. Ya. Orang yang melaksanakan fardu kifayah itu mempunyai kelebihan. Karena apa? Menggugurkan orang lain. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga menggugurkan orang lain. Kalau tidak ada yang sholat jenazah, semuanya berdosa. Nah, beda lagi dengan Imam Haramain dalam kitab Al-Ghizai. Mengungkapkan bahwa fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain malahan. Masya Allah. Dilihat dari bahwa pelakunya itu menutupi dan menggugurkan dosa orang lain. Kalau fardu ain kan kita sholat ya. Ini tapi satu pendapat ya. Maknanya apa? Walaupun belajar Quran itu fardu kifayah, tapi justru bisa menggugurkan orang-orang yang nggak sempat belajar Al-Quran. Kalau menurut Syekh Ibnu Baz, menghafal Al-Quran itu mustahab, sunnah. Ya. Namun yang sangat roji, menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Wajib di antara kaum muslimin kita semua yang ada kemampuan dan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, ya. Tetapi kifayah bagi mereka yang tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan, termasuk juga biaya. Jadi itulah yang terkait dengan hafalan kita di Abu Seno ini. Nah, kemudian 7 kiat kita ya untuk menghafal Quran itu. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada santri yang baik santri lama maupun santri yang baru. Pertama, tolong sebelum datang ke rumah dimanage hati kita. Niat dimanage dengan baik. Ikhlas semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya. Karena niat ini merupakan pangkal dari segala-galanya. Nah, santri pasti sudah hafal ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yaqifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis sudah 14 abad yang lampau. Perkara pekerjaan digantungkan pada niat. Apabila niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk karena dunia, untuk karena wanita yang tidak dinikahinya, kata Nabi, dia cukup hanya mendapatkan itu, tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi sekarang bikin, ya, manage dengan baik-baik. Menghafal Al-Quran, niatkan karena ibadah. Jangan sampai mencari popularitas. Jangan ingin sekedar terkenal, rugi. Ingin dipuji orang, rugi. Ya, rugi. Jadi sekali lagi catat baik-baik niat. Tajdidu niat. Selalu diperbarui niatnya. Ada bengkoknya dikit karena apa? Karena tetangga, karena si fulan. Diluruskan lagi niatnya. Karena ingin mendapat ridho Allah. Yang kedua, tolong kiat menghafal Quran itu jangan lepas dengan doa.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar dimudahkan oleh Allah, jangan lepas-lepasan. Sebab sejatinya tidak ada seorang pun yang memberikan kekuatan dan kemudahan untuk menghafal Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, kalaulah tidak Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk dapat membaca Al-Quran dan menghafalnya, niscaya manusia tidak akan mampu untuk membaca dan menghafalnya. Jadi kalian alhamdulillah sudah diperpihaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah bacanya sudah baik insya Allah ya. Untuk ke Abu Seno ini sudah melewati sebuah testing dan sebagainya. Tinggal meningkatkan dari sisi makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya juga harus ditingkatkan kembali ya. Jangan sekedar iramanya yang dipakai, irama bayati, irama sobak, irama hijaz, irama nahawan, irama ros, irama jiharka, irama syikah ya. 7 irama standar internasional ini. Tapi apa arti itu irama kalau sifat-sifat hurufnya tidak dipertaikan dengan baik, hurufnya tidak diberikan dengan baik, tajwidnya kacau ya. Nah, karena itu apa? Niatkan doa kepada Allah. Harus ada doa. Yang ketiga, bangun malam. Nah, saya baru ngomong kemarin sore pada santri-santri saya ke sana. Ya, ada yang rajin, ada yang tidak ya. Saya tanya kemarin sore, kenapa enggak ada yang kurang rajin? Karena gadget. Subhanallah ya, saya nggak nyebut nama ya. Ini yang senyum ketawa terasa ini. Kemarin saya datangi. Iya. Ini rajin qiyamulail enggak? Qiyamulail itu merupakan sebuah keniscayaan bagi para penghafal Quran. Masya Allah. Iya. Jadi mulai janji kemarin, sudah mulai janji. Tadi malam sudah tidak main game lagi. Karena game menjadikan orang kecanduan. Naudzubillah min dzalik. Korban, perjuangkan, mujahadah, bismillah aku tinggalkan game. Dan mulai kemarin, baik yang mendengar atau tidak mendengar, tolong santri Abu Seno tidak boleh main game. Ya, tidak boleh main game. Bencana itu luar biasa, bencana luar biasa. Belum lagi waktunya, berapa waktu yang dipakai itu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita biaya sendiri, pakai pulsa sendiri atau pakai pulsa mahat, sama. Itu menggunakan energi. Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena itu tidak ada kata apa namanya? Yaitu kata sepakat main game lagi ya. Udah yang sudah bismillah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kemarin saya coba untuk tanya, ternyata ada yang main game ya, main game. Kenapa qiyamulailnya kok sampai kesiangan? Karena malam tidurnya terlalu malam. Kenapa terlalu malam? Masih sibuk dengan main game, main gadget dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bangun dan mohon pada sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gunakan sepertiga malam ya. Oke, jadi gunakan sepertiga malam ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita bangun malam sepertiga malam ya, di saat manusia terlelap tidur, permohonan tersebut dipanjatkan ya lewat sholat malam, bertahajud. Silahkan setelah kita 2 rakaat atau berapa rakaat mohon kepada Allah dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa daerah kita boleh. Ya, itulah kiat-kiat kita menghafal Quran. Yang keempat, kiat menghafal Quran itu adalah banyak istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat mata kita, maksiat lisan kita, maksiat kuping kita, maksiat tangan kita. Nah, sekarang ini tangan kita ini maksiat karena gadget jalan terus. Ya walaupun tidak tatap muka, ya tidak tatap muka,
Kemudian kita juga tidak bercakap dengan lisan kita, tapi tangan kita akan menjadi saksi di akhirat nanti. Allahu Akbar. Surah Yasin buka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Singkatnya, pada hari ini akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini akan dikunci mulut-mulut mereka. Nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi mending kita perbanyak istighfar, yang minta ampun kepada Allah. Istighfar, ya diam-diam capek baca Quran, oke, keluar sambil lihat suasana udara di luar, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kiat menghafal yang kelima adalah sabar dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menghafal Quran. Sabar. Pada mulanya menghafal Quran itu mungkin nampak susah ya, dan malas. Nah ini penyakit. Malas rasanya untuk melakukan. Kita mungkin 5 juz, malas untuk murojaah ke belakang. Ini godaan. Ini tipu daya setan yang selalu berusaha menggoda manusia untuk menghindari perbuatan baik, agar kita itu tidak berbuat baik, dibikin malas. Karena itu dianjurkan bagi kita semua agar terhindar dari sifat malas ini, maka biasalah berdoa. Dan diajari ya Rasulullah ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni wal bukhli, itu kan doa-doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, jubni wal bukhli, ya, penakut, pengecut, bukhli, bakhil. Nah, santri jangan bakhil ya. Teman minta disimak mau. Makanya kemarin saya katakan juga perlu partner. Kalian itu perlu partner. Kalau sekarang libur di rumah, partnernya orang tua. Kalau kalian libur di rumah, partnernya saudara yang memungkinkan bisa untuk dijadikan partner. Sendiri boleh, tapi beda dengan ayanda. Kalau mungkin sibuk ayanda dengan ibunda, sibuk ibunda dengan teman, pokoknya siapa, apalagi lewat daring, ya tidak ada alasan. Ya, bikin sebuah komitmen bareng, janji si A si B, ayo kita sekarang saling simak. Lewat apa? Lewat Zoom atau lewat ini aja voice note atau lewat WA. Masya Allah. Jadi media kita ini bukan untuk maksiat, tapi untuk meningkatkan kualitas, ya. Jadi di sini sabar dan mempunyai keinginan yang kuat agar kita bisa selalu menghafal. Kemudian yang keenam, prioritaskan waktu untuk menghafal dan murojaah Al-Quran dengan menjadwal hari dan jam, dan jangan digunakan untuk hal-hal yang lain supaya pikiran kita ini terpusat pada satu titik, yaitu menghafal Al-Quran. Nah biasanya kalau waktu-waktu siang itu kalau kita tidak tahan uji, wah waktunya pasti kesana kemari, ya paling-paling asar menghadapi maghrib, kira-kira seperti itu. Atau gunakan maksimal setelah maghrib sampai isya. Kadang-kadang maghrib isya juga kita harus berjuang melawan nafsu. Nafsu apa? Melihat TV, nonton TV, ya lihat sinetron misalnya, ya ini juga perjuangan. Nah, kalau gitu gimana? Cari waktu. Apakah sebelum subuh mangga bismillah, ya. Jadi biar pahala HP kita ini membawa kita ke surga. Kita punya janji dengan teman kita, ayo misalnya jam berapa, kita jam 5 ya sampai jam 6, ayo saling yaitu saling ini WA-WAan atau pakai voice note atau pakai Zoom misalnya dengan teman. Karena suasana sekarang yaitu mengkondisi seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti segera untuk kembali ke Pak Mahat ya, kembali ke Mahat. Jadinya kita biar langsung belajar ya, berhadapan dengan ustadznya, dengan kiainya. Ini. Nah, para santri yang dimuliakan Allah SWT, yang keenam, seyogyanya program praktek menghafal Quran itu, ini kiat-kiat juga pada waktu yang banyak keutamaannya, ya. Dalam sholat sunnah misalnya, pada sholat malam misalnya ya, atau setelah subuh, itu waktu-waktu. Kalian tiap malam kan sholat kan?
11 rakaat ya. Nah, itu yang berapa? Yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat gunakan untuk menghafal. Pegang Quran mangga ya, sambil membaca, sambil berdiri, rukuk nanti Qurannya juga di bawah ya. Kalau sekiranya Qurannya besar ditaruh di meja depan kita, kalau kita sholat menggunakan Quran kecil ya, tidak apa-apa, itu bagus. Apa sah sholatnya? Sah. Itulah waktu-waktu yang sangat utama. Atau ba'da subuh ya. Atau hal ini bukan berarti ya kita tidak boleh akan mencari waktu cuma itu saja, tidak. Yang penting adalah sesuaikan dengan waktu kita ya. Sesuaikan waktu kita. Jadi itulah 7 kiat-kiat kita menghafal Al-Quran ya. Tentu harapan kita sebagai santri, mudah-mudahan ya santri Abu Seno melewati masa-masa sulit sekarang ini ya. Yang pasti insya Allah mulai ya Senin nanti sudah mulai daring ya, mulai daring karena wilayahnya masih di perjauhan, dan insya Allah kita program kalau suasana di sekitar kita mulai 1 Agustus mudah-mudahan ya, mudah-mudahan santri sudah di tempat ya, dengan kebijakan pemerintah yang sudah cukup longgar misalnya ya, kecuali daerah-daerah yang diberikan status atau level tertentu. Sekarang karena ada kabar ya PPKM selesai, kemudian PPKM jilid 2 yaitu pakai level-level. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam ya. Ini kita tidak mencampuri hal itu karena domainnya domain pemerintah. Yang pasti program insya Allah Senin besok sudah mulai ya, karena masih berjauhan kita menggunakan daring dan jadwalnya akan segera diatur insya Allah. Kalau suasananya, situasinya memungkinkan, maka insya Allah Senin itu sudah berada di tempat ya, di tempat. Mudah-mudahan 1 Agustus sudah, maksud saya 1 Agustus sudah berada di tempat, yaitu Mahat Abu Seno di Bandung kita ini. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Dr. Seno ya, Dr. Seno juga habis diuji oleh Allah ya, saya juga sama ya. Ya kena COVID, kalau saya sekeluarga, tapi alhamdulillah ini dengan doa santri semua, dengan doa kita semua, Dr. Seno pun juga sudah sehat kembali. Mudah-mudahan setelah itu tidak ada yang terkena kembali, terpapar kembali ya. Yang lain tinggal sehatnya ke depan. Semuanya santri juga sama. Yang keluarga santri pun di rumah ya, di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam minha virus corona. Amin. Ya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari wabah yang pandemi ini, khususnya penyakit yang sangat mengerikan mungkin, yaitu virus corona. Allahumma inna hadal marad jundun min junudik tusibuhi man tasya wa tasrifu amman tasya fasrifu anna wa an buyutina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa biladina Indonesia. Rob, bila mana virus corona ini menjadi tentara-tentaramu, lantas engkau menjadikan sebab tentara ini menjadikan wabah dan ujian sakitmu, engkau berkehendak ya Allah, engkau mampu ya Allah, kun fayakun. Namun engkau pun juga mampu ya Allah kiranya untuk menghindarkan kami dari mereka, dari penyakit virus ini. Karena itu ya Allah kami berlindung daripadanya. Komplek-komplek kami, rumah-rumah kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, teman-teman kami, sahabat kami, bahkan negeri kami Indonesia. Nah itulah doa-doa kita akan dihindarkan dari virus corona. Kita bersyukur sehat walafiat semuanya. Baik, ini sudah pas jam 10 ya, jam 10 menghadapi jam 10, tentunya dengan haflah al-iftitah ini mudah-mudahan menjadikan semangat baru bagi santri yang sudah tinggal di Mahat Abu Seno Bandung atau santri yang akan masuk ya, terutama kepada Bapak Ibu selaku wali murid. Tentunya mohon doakan putra-putri kita semuanya ya. Kita para asatidz juga berdoa dan tentunya juga minta doanya. Semuanya kita saling doa mendoakan
dan doa kita semoga menjadi saksi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Selamat para santri dan selamat tentunya selamat mempersiapkan kedatangan ya ke Ma'had Abu Seno. Nah, dan juga selamat yang sudah datang karena sudah ada datang ya, ada yang sudah hampir 2 bulan juga ada ya mengawalinya saudara Rizky ya dari NTB dan lainnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah semuanya santri kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pikiran yang cair ya, menghafalnya dengan mudah dan bisa menjaga. Tentunya semoga orang tua kita yang sudah meninggal, maka perjuangan putra-putrinya akan menjadi nilai tambah kebaikannya di alam sana. Amin. Bagi orang tua yang masih hidup bersama kita, mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan para santri, Pak Dr. Seno yang saya hormati, ini yang dapat kami sampaikan ya sebagai pengisian acara iftitah. Dan tentu sebelum kembali kepada MC, yuk kita sama-sama berdoa kehadiran Allah dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyatis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka matlubana. Anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ya Rabb, di semata segala harapan kami, di semata segala cita-cita kami, di semata segala tujuan hidup dan mati kami, ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya sebagaimana mereka telah menganugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil tiada mengerti hingga kini, ya Rabb, ampuni doa orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, kasih sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa noda kami, saudara-saudara kami, teman-teman sahabat kami dalam perjuangan menghafal Al-Quran ini ya Allah, para ikhwan, para akhwat kami ini ya Allah, para guru kami, para kiai kami, para pemimpin bangsa kami yang benar-benar beriman menjunjung tinggi Al-Quranul Karim ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa noda mereka. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bizikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, tunjukkan liku hidup kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahayamu pelita nur Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari derita musibah, siksamu, bencanamu, pandemi COVID-19 ini ya Allah semata karena keagungan Al-Quran, kekuatan Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surgamu semata karena energi mujizat Al-Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar. Berikan kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Allah, al-haqqul haqq wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kami untuk terhindar menjauhi kebatilan-Mu ya Allah. Al-batil batil.
Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang, taburkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami, orang tua kami, ayah bunda kami, ibunda kami, ya Allah, dalam keluarga kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, khususnya kami sebagai orang tua sadar sesadar-sadarnya masih banyak khilaf dan salah atas perjalanan hidup kami sebagai suami dan istri untuk mengemban tugas membimbing mengawal anak-anak kami. Teledornya kami ya Allah untuk mengenalkan mereka tentang ma'rifatullah. Teledornya kami ya Allah untuk mengenalkan mereka tentang ma'rifatul malaikah, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Islam, ma'rifatul iman, ma'rifatul ihsan. Bila keteledoran ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami ya Allah selaku orang tua, maka lewat majlis haflah al-iftitah ini ya Allah, jadikanlah ini hidayah untuk keluarga kami semua ya Allah, dan menjadi sarana curahnya rezeki kami ya Allah, untuk membesarkan anak kami, untuk mengantar anak kami, untuk mengkaji kitab ayat suci-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa taghayuri na'ama. Allahumma ya Allah, kami hindarkan ya Allah, berlindung kepadamu dari segala mara bahaya penyakitmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judha wa min sayyil asqam minha virus corona. Allahumma ya Allah, kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit gila, dari penyakit sopa, dari penyakit melepuhnya anggota tubuh karena penyakit, dan wabah penyakit yang sangat mengerikan mungkin diantaranya adalah virus corona ya Allah. Allahumma inna hadzal marad junudun min junudik tusibu bih man tasya wa tasrifu amman tasya fasrifu anna wa an buyutina wa ahlina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa auladina wa biladina Indonesia. Ya Rabbi, mana penyakit ini sebagai bagian daripada tentara-tentaramu, dan engkau bisa menimpahkan kepada siapa atas kehendakmu, dan bisa untuk mengendalikan kepada siapa atas kehendakmu. Maka ya Allah, lindungi kami ya Allah dari penyakit ini ya Allah, lindungi kami dari pandemi ini ya Allah, lindungi keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, teman-teman sahabat kami, perumahan-perumahan komplek-komplek kami ya Allah, bahkan negeri kami ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fakhsya wal-munkar wa suyuf al-mukhtalifata wa syada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, tentunya kepada Dr. Seno dan Bapak-Bapak wali santri seluruh Indonesia ya, di mana saja berada. Tentunya satu saat dalam suasana dan kondisi yang baik nanti mudah-mudahan bisa ketemu wajah bertatap muka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa acara, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Seno, Ustaz Anam, dan santriwan dan santriwati yang telah menghadiri acara Fatul Iftitah pada hari ini. Menginjak acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC, apabila saya dalam membawakan acara ada salah kata atau ada tindakan saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong on cam dulu ya, mau jadi dokumentasi. Mau Senyum itu senyum. Ya, dokumentasi. Ya. Makbad banget, maaf. Ditunggu yang belum on cam. Bang Mursyid tuh, dia belum on cam tuh, dia belum mandi. Ih, itu sampai semua. Gandeng makbad nih. Bu Ferry berantem, Bu.
Hasbi tabel on cam. Asbi poke. Hilmi beki ganteng Hilmi. Hitung atun aja Kasep. Ya nih. Hilmi Satu, PC-nya satu. keblok Mi. 1, 2, 3. Ih, kok nggak bisa? Aduh. Gimana sih? Sama si Hilmi aja tuh, sama si Hilmi. 2, Bang. 3. Tuh, buka tuh. Nggak kelihatan gentengnya. Buka. Ulang Mi, ulang. Sama Hilmi. Udah sama Mi, Hilmi. gelap Mi. Antum gelap Mi. Gelap di sini. Yang seperti tulang Mi. Lampu. Oh iya. Ulang. Udah. 1. Ini ada Bro. Anak sakit dua. Dan mana nih? 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Udah belum? Mau lagi ya, mau lagi. Lagi. Udah tuh, udah beres. Buruk adia. Nih, Pingin dibawain apa? kamahat nih. Terus beres. Nih beberes nih, wanun daek beberes ya. Ya belum fotonya. Udah. Udah beres. Belum Baik, beres, silakan. ya. Udah di aku juga udah ada screenshot. Untuk bisa meninggalkan room. Terima kasih semuanya yang sudah bekerja. Awas, aib.